Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irgi Marlinda Hamrat dengan NIM 210 445 0214. Seperti yang kita ketahui bahwa pada tahun 2020 negara kita atau bahkan di seluruh dunia dilanda wabah COVID-19 yang menyebabkan seluruh aktivitas kita terhambat, terutama pada bidang pendidikan. Pelajaran di sekolah dilakukan secara daring sampai sekarang. Posisi pembelajaran dilakukan secara blending sehingga banyak guru mengalami kendala dalam proses pembelajaran mereka. Sebelum melangkah lebih jauh, saya akan memaparkan tentang pengertian dari problematika guru, yang dimana problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu problematik, yang artinya persoalan atau masalah yang dihadapi oleh guru. Serta guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Jadi problematika guru adalah persoalan-persoalan yang sulit yang dihadapi dalam proses pembelajaran guru untuk bertugas mendidik dan mengajar peserta didik sehingga memperoleh kedewasaan, baik dari jasmani maupun rohani. Adapun kendala yang dialami guru saat melakukan proses tatap muka setelah pandemi yaitu yang pertama, penyerapan materi pembelajaran minim karena kurangnya interaksi dengan peserta didik serta metode pembelajaran yang kurang variatif. Yang kedua, sulitnya guru untuk memberikan materi kepada peserta didik karena proses pembelajaran dilakukan secara 2 sesi sehingga guru sulit mencapai kompetensi pembelajaran yang telah ditentukan. Yang ketiga, guru kewalahan dalam menegur dan mengingatkan mengenai PPKM pada saat masuk dalam wilayah sekolah. Banyaknya siswa yang kurang percaya diri karena pada saat pandemi mereka hanya di rumah untuk melakukan kegiatan pembelajaran tidak aktif saat melakukan Zoom, sehingga ketika tatap muka maka akan kesulitan dalam berbaur dan kurang percaya diri. Selanjutnya, terjadinya learning loss selama daring sehingga berpengaruh pada ketinggalan pembelajaran pada saat tatap muka yang menyebabkan pembelajaran tatap muka harus mengulang kembali materi yang sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu waktu pembelajaran tatap muka dimulai banyak dari peserta didik yang memiliki kendala pakaian sekolah karena banyak peserta didik kelas 1 SMA tidak memiliki seragam. Ketika ada kendala pastinya ada jalan keluar. Adapun pemecahan dari masalah yang dialami oleh guru yaitu yang pertama, metode blended learning adalah metode yang menggunakan 2 pendekatan sekaligus. Dalam artian, metode ini menggunakan sistem daring sekaligus tatap muka melalui video atau video conference. Jadi, meskipun pelajar atau pengajar melakukan pembelajaran dari jarak jauh, keduanya masih bisa berinteraksi satu sama lain. Yang kedua yaitu ketika peserta didik terkendala jaringan, guru dapat melakukan kunjungan ke rumah dengan melibatkan orang tua atau dengan membuatkan sebuah modul kepada peserta didik untuk mempelajarinya di rumah pada saat pembelajaran daring maupun luring. Yang ketiga, tetap beri pemberitahuan kepada peserta didik agar memperhatikan protokol kesehatan dan tetap memperhatikan tata tertib di sekolah. Pembelajaran efektif menuntut keterlibatan siswa secara aktif karena mereka merupakan pusat kegiatan pembelajaran dan pembentukan kompetensi. Siswa harus didorong untuk menafsirkan informasi yang disajikan oleh guru sampai informasi tersebut dapat diterima dan dipahami. Dalam pelaksanaannya, hal ini memerlukan proses pertukaran pemikiran, diskusi, dan perdebatan dalam rangka pencapaian pemahaman yang sama terhadap materi standar yang harus dikuasai siswa sehingga efektivitas pembelajaran tatap muka
harus dilaksanakan sesuai waktu pemberian materi agar materi dapat disampaikan. Guru harus dapat bertindak kreatif dalam pelaksanaan PBM supaya tumbuh gairah dalam semangat belajar siswa sehingga perkembangan belajar meningkat meskipun kendala yang bermunculan. Yang keenam, untuk mengejar ketinggalan pembelajaran, guru dapat memberikan materi yang akan dibahas sehari sebelum waktu belajar mengajar. Hal ini bermaksud agar murid dapat mempelajari terlebih dahulu materi yang akan diberikan. Yang ketujuh, seharusnya pemberitahuan tentang pembelajaran tatap muka itu ketika akan dimulai seharusnya ditentukan juga berdasarkan kesiapan peserta didik.